Alhamdulillahil ghafurul wadud, al-malikul ma'bud, al-muta'ali anil amthali wal ashkali wal jihadi wal hudud. Asyhadu an la ilaha illallah wal karimul maksud, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sawahibul liwa'il maqud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina muwadzibina birri wa sujud. Salatan wa salaman daimain mutalazimain baqina ila yaumil wurud, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan menjalankan semua perintah Allah sekaligus meninggalkan segala larangannya. Jaminan bagi orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja, semua problemanya diberi solusi oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa terkirakan. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya semua urusannya dimudahkan olehnya. Mudah-mudahan kita semua yang jamaah Jumat di Masjid An-Nur ini termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, sehingga semua problem dan urusan kita diberi jalan keluar dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di akhir tahun ini marilah kita merenungkan jati diri kita. Ini Jumat yang terakhir di tahun 2020. Seandainya kita mau merenungkan keberadaan kita di dunia ini, niscaya kita akan sampai pada suatu kesimpulan yang pasti bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan atas kehendak kita. Keberadaan kita di dunia ini bukan atas cita-cita kita, atau bukan atas keinginan kita. Tetapi keberadaan kita di dunia ini semata-mata diberadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui gua garbaning ibu kita yang diukir oleh bapak-bapak kita. Karena keberadaan kita di dunia ini bukan atas kehendak, cita-cita dan keinginan kita, sudah barang tentu untuk apa manusia diberadakan di dunia ini, manusia tidak ada yang tahu. Kalaulah manusia tahu, karena manusia membaca firman-firman Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah di dalam surat Ad-Dzariyat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dengan bahasa lain, untuk ibadah kepadaku. Jadi diberadakannya manusia itu bukan untuk apa-apa, tetapi untuk ibadah kepadanya. Bukan untuk mencari kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi tujuan yang utama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia itu disuruh ibadah? Nah ini baru kita akan sampai kepada satu yang sering kita doakan bersama-sama. Fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tujuan diberadakannya kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan diberadakannya lain dengan tujuan hidup kita semua. Setelah ibadah kepada Allah, baru kita mencari tujuan hidup itu. Apa? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Makanya di dalam surat Ad-Din Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang insya Allah, bukan insya Allah kita hafal semua. Insya Allah.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kemudian tumarodatnahu asfala safilin, ditempatkan rodatnahu, dikembalikan derajat yang paling rendah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan iman saja, tapi ada amal soleh di sini. Ini tujuan hidup kita, bukan tujuan diberadakannya kita. Sekali lagi tujuan diberadakannya kita itu ibadah kepadanya, bukan yang lain. Tetapi dari ibadah itu kita mencari tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Sekarang definisi ibadah itu apa? Ibadah itu ma'udiyat ibtiho'an liwajillahi wa tolaban litawabi bil akhirah. Segala aktivitas untuk mencari ridha Allah dan memperoleh pahala di akhirat nanti. Ini tujuan secara syariat. Tapi ada lagi yang lebih dalam lagi. Ibadah menurut orang-orang hakikat itu malah tauhidum bagi wa ta'dimuhu hoyatat ta'dim ma'atadalluli wal khudu'ilah. Mengesahkan Allah, tauhidum wa ta'dimu, dan memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Hoyatat ta'dim, sepenuh keagungan. Ma'atadalluli wal khudu'ilah, berserta anda pasut dan khudu' kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Nggak ada tujuan di dunia kesana fil akhir kesana. Kalau ibadah yang tadi itu ibadah menurut ahli fikih itu ma'udiyat ibtihoan liwajhillah, masih ada watolaban litawabi fil akhir, untuk mencari pahala, mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan di akhirat nanti. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan bahwa tujuan kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, di mana ibadah itu ma'udiyat ibtihoan liwajillahi wa talaban litawabi bil akhirah. Segala aktivitas untuk mencari ridha Allah. Taruhlah di antara kita ini day to day, tiap hari, kulayaum, tiap hari. Mungkin tinggalnya di Surabaya, pekerjaannya di Tuban atau di Jombang. Tiap hari dilakukan secara dzabah wa iyaban PP. Berangkat habis sholat subuh pagi-pagi, pulang sampai rumah itu jam 8, mungkin jam 7. Bisa jadi kalau macet itu lebih jam itu kita lakukan dengan ibtihoan liwajillah, untuk mencari ridha Allah. Asal tidak ada keharaman di dalamnya, itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan di kitab-kitab salaf itu, di kitab Risalatul Ma'awana sebutkan kullu khatwatin ajrun, setiap langkah yang kita lakukan itu ibadah. Setiap langkah yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai pahala. Kita keluar dari rumah dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, mencari rezekimu ya Allah di luaran sana untuk anak dan istri saya ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Pulang ke rumah, setiap langkah yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Dengan catatan ibtihoan liwajillah, bukan karena yang lain. Tetapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, walaupun secara zahiriyah kita itu ibadah, secara zahiriyah itu kita melaksanakan jamaah, zakat, sholat, puasa, tetapi tidak ibtihoan liwajillah, maka itu sama dengan tidak ibadah. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailani bahwa Rasulullah SAW bersabda, asadun nasa yaumal qiyamah adaban mayurin nasa an-nabi khaira la khaira fihi. Sangat dahsyat siksanya bagi seseorang di hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang menganggap dirinya baik padahal tidak baik sama sekali. Betapa banyak sekarang ini orang yang membuat citra, pencitraan, saya ini orang baik, orang mana, selalu jujur, padahal di balik itu tidak. Ini termasuk kategori hadis ini, kita harus hati-hati. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sekecil apapun mari kita lakukan dengan ikhlas. Sekecil apapun yang kita lakukan, misalnya sedekah, sekecil apapun mari kita lakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang di antara kita ibadah,
Misalnya memberi sesuatu, bangunan dan apa. Loh, saya kok nggak diumumkan misalnya. Padahal itu semua itu. Makanya kita itu harus berupaya semaksimal mungkin. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan ikhlas. Kadangkala di antara kita ini, kita ingin pujian, itu watak manusia. Watak dasar manusia, ingin pangalembono, ingin dipuja orang, tetapi jangan sampai yang demikian itu nyalain niat kita. Kita yang melakukan kebaikan jangan sampai ariya'u bil amal. Tapi upaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu ibtiho'an liwajillah wa talaban ditabawi bil akra. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan di akhir tahun ini mari kita renungkan, sudahkah selama ini kita lakukan dengan sesuatu yang baik itu kita lakukan di ajlillah atau li ajlinnas? Yang mampu menjawab adalah diri kita masing-masing. Apalagi di masa di medsos yang demikian ini, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ngapunten. Kita malam-malam jam 3, kadang-kadang itu bangunkan teman kita, bangunkan untuk lewat WA tidak nilpun. Monggo tajud. Padahal dia sendiri ya cuman ke jeding piece of church, setelah itu ya nggak tahajud, nggak apa. Biar dikira dia itu ahli qiyamul lail. Hal-hal yang demikian ini kalau kita niati apa? Ini yang mari kita renungkan. Demikianlah jamaah rahimakumullah, sebelum khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita diberi ilmu yang barokah, rizki yang barokah, diberi kemudahan dalam segala hal, diberi jalan keluar dari segala kesulitan, diberi kesembuhan dari segala penyakit. Kalaulah kita dipundhut oleh Allah, mudah-mudahan diberi pungkasan yang husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aku rabbi firman wa taqabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Alhamdulillahi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Wa bismillahi ma sya'allahu ma kana minatun fa minallah. Wa bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatika kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا أدم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآتى منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله